Wah, ini agak putus-putus. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, ini junior tapi terasa senior, Mas Alto, kemudian juga Mas Andri, kemudian Mbak Rahmi, kemudian salam kenal Pak Andi, kemudian ini teman kita yang baru Pak Adillah, Mbak Adillah, dan yang lagi senior Bu Subarni dan Mbak Wiwi. Eh, izin saya untuk mempercepat. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke ya. Eh, ini sebenarnya saya diskremen dulu ya, masalah apa semuanya ya. Jadi terus terang saya belum menguasai betul artikel ini. Saya baru baca dua kali, tiga kali, dan ternyata kalau setiap baca itu mungkin ada yang perlu diperbaiki apa? Saya pemahaman yang baru apa semuanya lah. Mungkin seharusnya dari 1 minggu lalu ini harus saya baca. Awalnya ini di diskusi dulu ya, apa pembukaan dulu. Jadi awalnya itu saya sebenarnya mau mengkaji dengan artikel yang pernah disampaikan oleh Mas Alto. Itu tentang Mas Alto, tentang orang gila. Jadi Oh itu mengkaji tentang orang gila, hanya foto-foto apa semuanya, tapi itu berhasil di Q1 ya, atau Q2. Q1 Pak Kadir. Q1. Dan itu sebenarnya saya cari-cari artikelnya, tapi Nggak ujung-ujungnya ketemu. ini yang saya temukan. Oh iya nggak apa-apa. Dan ini di jurnal International Journal Quality Studies Education. Kemarin saya cari karena perkiraan saya itu jurnal yang pernah disampaikan itu Mas Halto itu di kualitatif, maka saya cari. Tapi ini yang ketemu. Ini kedua. Kalau di reputasi BRIM itu reputasi global menengah. Eh, untuk mempersingkat waktu, jadi judulnya ini Between Fight dan Possibility. Jadi antara apa namanya, pergula, istilahnya mungkin kata ya nanti diperbaiki bahasa Indonesianya ya, artinya ya Mas Alto dan Mas Andri. Jadi pergulatan identitas Muslim LGBT ya, LGBT antara di imamnya dengan penerimaan sosial. Jadi visibility saya mencoba mencari arti kira yang pas itu visibility apa sih sebenarnya? Sama hanya memahami antara iman dengan penerimaan sosial. Eh, jadi ini agak menarik sekali karena saya menganggap ini artikel bisa tembus Q2 tapi hanya mengambil dari pengalaman pengalaman pribadi. Jadi nggak Pak, mengambil dari data yang lain apa semuanya. Pak Kita Kadir mulai maaf dari ini, maaf apa? ini saya mau cari-cari tadi artinya queer Muslim itu maksudnya apa ya? Yang mana? Queer Muslim itu maksudnya apa ya? Orang LGBT agaknya. oh Orang LGBT ya? Muslim yang Ah. punya apa? Punya kelainan seksual. Oke oke oke. Lesbian. Itu yang saya nggak tahu, makanya mungkin Mas Alto yang lebih paham apa semuanya. Nah. Nggak Kalau ini saya baca istilahnya. artinya semuanya, itu lebih arahnya ke sana. Nanti Oke oke. dibawa semuanya, kalau kita apa kita baca apa semuanya, itu adalah orang Muslim yang mempunyai kelainan Oke 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 oke. seksual apa semuanya. Jadi antara keimanan dan penerimaan sosial. Di abstrak ini dimulai dari kritikal auto etnografi. Isim pertama saya hanya memahami pertama itu kan istilah yang salah sering kita dengar itulah etnografi. Tapi ini ada auto etnografi. Eh, Setelah cari-cari tadi sebelum maghrib tadi ternyata kalau auto etnografi itu adalah pengalaman pribadi. Kalau etnografi ada pengalaman orang lain yang mengkaji budaya orang lain. Tapi kalau auto itu untuk diri sendiri. Kemudian ditambah dari kritikal. Jadi kritisnya, jadi paradigma kritiknya apa semuanya yang ditonjolkan. Dan ini akan sangat menarik sekali karena eh, ini menggunakan pengalaman pribadi untuk membongkar cara eh, institusi mendefinisikan atau membatasi eh, jadi apa bagaimana pengalaman pribadinya dituangkan dalam artikel. Kemudian tadi ditanyakan oleh Mas Alto itu queer Muslim itu ya, saya pahami adalah eh, identitas orang yang punya identitas minoritas ganda antara dia mempunyai
pemahaman keagamaan dan orientasi seksual yang menyimpang. Kemudian eh, kemudian saya ini izin dulu ya menjelaskan, nanti Mas Alto dan Mas Andre dan teman-teman lebih banyak menjelaskan autoetnografi. Jadi autoetnografi adalah pengetahuan berbasis pengalaman. Jadi subjektifnya bukan objektifnya semuanya. Jadi ini agak tantangan tersendiri, dan saya memperkirakan kenapa bisa diterima di Scopus Q2 ini, walaupun hanya mengambil data dari subjek kan harusnya penelitian itu harus objektif. Ya, kira-kira begitu yang saya pahami. Nggak boleh subjektif apa semuanya. Dan ini hanya satu orang apa semuanya. Kemudian jadi peneliti itu sebagai subjek juga sebagai analisis kritis tentang sosial yang ditemuinya. Jadi pengalaman personal yang diolah menjadi analisis sosial kritik, istilahnya kayak begitu. Kemudian di kalimat yang kedua itu ada istilahnya my living experiment. Jadi itu sumber datanya ada pengalaman, bukan instrumen. Kemudian ada higher education. Jadi itu dalam ruang lingkup di perguruan tinggi. Ini mungkin saya pertanyaan sama Salto. Ini di judulnya kan nggak jelas. Ini terlalu umum sekali. Apakah kayak begitu? Seharusnya kalau kita baca di bawah semuanya itu, ternyata ini lokasinya adalah di perguruan tinggi. Nah, ini kan satu sisi kalau kita hanya membaca judul itu kan kesannya hanya secara umum, nggak tahu ini terjadi di Indonesia atau di Amerika, atau di Amerika itu apakah secara umum atau hanya di perguruan tinggi atau di sekolah atau di masyarakat. Tapi setelah membaca ini ada di apa di perguruan tinggi. Kemudian kemudian ada istilahnya binary logic. Jadi ada satu yang dipertentangkan di sini adalah dia menolak istilah binologi. Binary logic itu adalah mempertentangkan antara, jadi maksudnya hanya enggak dia enggak pertentangan yang sengit antara jahat dan baik. Enggak mungkin dia jahat dia baik juga. Itu yang dimaksud dengan binary logic. Kemudian saya langsung ke bagian pendahuluannya. Ini kita dimulai dari istilah angka. Jadi disebutkan bahwa ada selama 30 tahun itu institusi perguruan tinggi di Amerika itu semakin beragam. Jadi dulu mungkin karena banyaknya, mungkin pada masa sekarang makin banyak masukan, apa semuanya ada imigrasi yang masuk, apa semuanya itu makin beragam. Dan di sini disebutkan juga hampir separuh mahasiswanya itu termasuk kelompok yang rasial, yang dimarginalkan. Jadi proses marginal itu bukan memakai minoritas, jadi termarginalkan istilahnya kan begitu. Kemudian di sini juga disebutkan di paragraf yang pertama dampaknya itu bagaimana. Jadi keberagaman yang sekarang di perguruan tinggi memiliki pengaruh langsung pada proses pembentukan identitas. Jadi identitas itu umumnya pada tahun pertama. Kemudian perguruan nilai itu akibat kontak itu mahasiswa itu apa bahasanya ya, terekspos pada ide nilai komunitas, jadi akan berubah terus. Jadi pada saat itu dia akan ada tiga kemungkinan: mempertanyakan keyakinan lamanya, meneguhkan kembali pemahamannya, makin kuat keimanannya, atau mengubah secara fundamental. Itu yang akibat kalau kondisi di di perguruan tinggi ini. Kemudian kalau kita melihat di paragraf kedua, saya memahami ini di paragraf kedua, kalau tadi di paragraf pertama itu secara umum. Kalau di paragraf kedua ini sudah mempersempit mempersempit fokusnya. Kalau di awal itu di paragraf pertama konteks global, ini sudah jelas di sini bahwa hanya fokus kepada konteks perguruan tinggi. Dan di sini sudah jelas yang dipertentangkan adalah agama dengan seks lah. Jadi di sini ditunjukkan bahwa seorang mahasiswa yang mungkin mempunyai kelainan seksual LGBT memiliki juga identitas keagamaan yang sering
mengalami pergumulan batin. Jadi dia mengalami batin dan tekanan sosial. Eh, Kemudian saya lanjut aja ya biar persingkat biar nanti banyak Mas Alto, Mas Andri dan teman-teman banyak memberi respon dan terbaik untuk kalian. Kemudian di praktek yang ketiga ini disebutkan bahwa eh, ini apa namanya istilahnya ya, reset gap ya. Jadi disebutkan bahwa masih minimnya studi yang membahas tentang pengalaman seorang yang orang Muslim yang LGBT dalam pendidikan tinggi. Selama ini lebih banyak kepada orang apa ini, orang Kristen, orang Yahudi. Jadi adanya keterbatasan penelitian terdahulu. Kalau terdahulu itu lebih banyak membahas studi tentang eh, apa LGBT tapi non Muslim, nggak ada yang Muslim atau Muslim tapi lebih arahnya kepada heteroseksual. Kemudian jadi kemudian ada gapnya ya di sini. Jadi gapnya bahwa lebih banyak membahas tentang LGBT itu hanya baru banyak kajiannya tentang terkait masalah orang Yahudi dan orang Kristen, agak kurang dengan orang yang Islam. Kemudian ini mungkin yang paling penting di metodologi apa metodologi apa namanya metodologi etnografi itu positionality. Yang saya pahami positionality itu adalah kesadaran atau penjelasan penelitian tentang posisinya sendiri. Dia siapa penelitinya, latar belakangnya sendiri, bagaimana pengalaman hidupnya, keyakinannya. Di sini dijelaskan dia posisinya sebagai apa. Dari posisi apa saya mengetahui dan menulis surat ini, menulis artikel ini. Itu yang di penelitiannya. Di sini dijelaskan bahwa dia adalah eh, orang yang dia mengaku sebagai LGBT. Dia orang Turki, imigran. Kemudian dia sebagai Muslim, kemudian juga sebagai apa ini apa orang Muslim, imigran dan merupakan generasi pertama. Mungkin yang dimaksud generasi pertama adalah dari keluarganya mungkin. Kemudian dari low income dari keluarga yang kekurangan lah. Kemudian di praktek kedua dijelaskan dia sudah mempunyai sikap penolakan terhadap logika biner. Jadi logika biner itu adalah menolak pilihan memilih identitas harus memilih antara queer dan dia harus memilih identitas sebagai LGBT atau sebagai Muslim. Kemudian saya kira langsung ke bagian apanya ya frameworknya aja. Jadi di framework ini dijelaskan bahwa seorang Muslim yang LGBT itu berada dalam identitas yang kompleks dan berisiko. Jadi dia identitas mereka ada di perselangan antara dia agamanya, seksualitasnya, dan ras atau budayanya. Nah, dan ini menunjukkan bahwa seorang LGBT itu tidak bisa dipahami hanya melalui satu jalan aja, nggak bisa hanya melihat dari agama, nggak bisa melihat dari seksualitas atau dari budaya. Jadi identitas LGBT dalam artikel ini harus dipahami dari segi sisi, dari agama, seksualitas, ras, dan budayanya. Kemudian sini di sini dijelaskan ada 3 kerangka teori, ya, teori, kemudian ada IMDI, kemudian ada intersection sosial. Jadi kalau yang saya pahami ya, jadi yang pertama yang di atas intersection teori itu adalah dipakai untuk memahami bagaimana berbagai bentuk ras agama, menegaskan bahwa identitas itu tidak bersifat linear atau tunggal, tapi berlapis, berjenis-jenis dan saling menguatkan. Dalam riset dalam artikel ini disebutkan
teknologi digunakan dalam untuk mengungkapkan bahwa pengalaman LGBT bukan sekedar gabungan beberapa identitas, tapi persilangan antara ras, agama, seksual, dan gender. Kemudian yang kedua, IMDDI itu dijelaskan bahwa eh, yang dimaksud MDI memahami bagaimana mahasiswa membentuk mana identitas diri, interaksi dengan sosial, kekuasaan, dan narasi. Itu teori yang kedua. Teori yang ketiga, eh, yang mana tadi? Sesuai dan religious identity. Jadi memberi dasar bahwa bagaimana merundingkan atau bagaimana caranya menggabungkan antara iman dan seksualitas. Jadi menghadapi konflik spiritual dan mencari ruang koherensi dalam komunitas yang sering tidak mendukung. Dari bagian ini panjang sebenarnya, yang saya pahami ya, bahwa pengalaman LGBT berada di persimpangan kompleks seksual dan seksualitas dan agama yang sudah diabaikan. Sehingga perlu ada istilahnya eh, interaksi yang bisa menggabungkan antara kedua hal itu. Karena satu sisi apa, kedua kelompok itu nggak bisa gabung antara LGBT dengan imam, antara orang Muslim dengan LGBT. Orang Muslim pasti akan menolak LGBT, LGBT juga kesannya nggak bisa diterima kalau dari agama, karena mereka agama pasti memusuhi LGBT. Kemudian review literaturnya, izin saya langsung ke metodologinya aja ya. Silakan Pak Kadir. Sebenarnya metodologinya seperti yang kita di atas di abstraknya dijelaskan bahwa auto apa auto teknologi atau auto etnografi itu adalah bagaimana kita memahami orang lain apa eh, apa di sini bahwa dia memilih metode ini menggunakan karena yang saya pahami ya, nanti diperbaiki oleh Mas Alto dan teman-teman, dia memakai pendekatan ini karena peneliti penulis memahami menulis dari persepsi pengalaman pribadinya. Jadi kalau pakai dengan metode lain agak susah. Jadi dia memakai etnografi karena dia menulis dari persepsi pengalaman pribadi sebagai sumber data. Jadi data utamanya adalah dia sendiri. Eh, Dia menjelaskan pendekatan awalnya, memberikan ke pembaca memahami itu semuanya. Kemudian di bagian kedua ini kalau saya paham ya, dia menjelaskan alasan epistemologi dalam pemilihan metode ini. Jadi penulis menegaskan bahwa isu pengalaman LGBT itu tidak bisa dikaji secara kuanti apa semuanya, tapi harus kualitatif. Dan itu dari sekian jenis kualitatif yang paling pas adalah etnografi. Sumber datanya itu kalau nggak salah adalah eh, dari pengalaman pribadi penulis penulis sendiri. Kemudian nanti Mas Alto perbaiki nanti semuanya ya, perjelas. Ya. Kemudian langsung di anu aja ya, ininya hasilnya ya. Jadi kalau yang saya pahami hasil dari riset ini yang ditemukan bahwa pembentukan sikap itu ada tiga, nggak bisa secara keseluruhan. Jadi dia mengalami pengalaman ini dari tiga tahap, dari S1, S2, dan S3. Jadi kalau dilihat ya, jadi undergrad level atau S1-nya itu dia memahami bahwa identitas LGBT dan keislaman dianggap bertentangan. Seperti yang kita pahami bahwa LGBT dan keislaman dianggap bertentangan sehingga pasti nggak bisa digabungkan. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa si penulis dia mendapatkan apa istilahnya ya, homofobia dari kelompok Islam ini. Jadi ini semacam persatuan Islam di Amerika, mungkin mahasiswanya MSA ya, MSA. Jadi dia mengalami homofobia
dan dia mengalami juga Islamofobia dari kelompok LGBT sendiri. Jadi dia nggak bisa diterima di kelompok Islam dan nggak bisa diterima di kelompok LGBT itu sendiri. Itu yang jadi dilema di waktu di S1. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa selama di S1 dia cenderung menyembunyikan identitasnya karena takut stigma sosial, agama, dan institusi. Bahkan waktu dia di sini mana dia bertanya atau berkonsultasi kepada profesornya, justru profesornya menyarankan untuk bermain aman istilahnya. Jadi disuruh jangan menampakkan karena kalau dia menampakkan LGBTQ-nya di perguruan tinggi itu hanya akan membuat dia akan dimusuhi dan membuat semua kelompok akan memusuhinya. Kelompok Islam akan memusuhinya dan kelompok LGBT juga akan memusuhinya. Karena satu sisi dia mau LGBT tapi dia mau Islam juga. Kemudian dampak yang diterima di selama S1 ini adalah penulis merasa tertekan dari segi akademik dan dia memilih untuk nggak meneliti. Jadi waktu S1 ini sudah ada rencana untuk meneliti itu, tapi karena penolakan dari bahkan dari profesornya sendiri menolak untuk mengkaji tentang LGBT orang Islam, itu dia menyebabkan dia diam. Kemudian di S2-nya, di masternya, dia mendapatkan bahwa dia sudah mulai berani mempertanyakan secara kritis tentang identitas identitas agama, legitimitas diri. Jadi dia mendapatkan pada selama S2 ini lingkungan yang bermusuhan. Jadi dia mendapatkan bahwa nggak bisa mempersatukan antara kelompok Islam dengan kelompok yang mendukung LGBT. Jadi eh, eh, tapi ada usaha di sini untuk mulai menegosiasikan mana kemana saya lupa tadi yang tanda ya. Karena saya hanya mendapat hanya mengandalkan terjemahan tadi ini. Sebentar di mana ya? Nah, kemudian saya langsung ke S3 aja ya Mas Arto. Di S3 ini dia sudah mulai stabil. Jadi dia sudah memahami, jadi dia sudah stabil matang dan punya keberanian untuk melakukan perlawanan. Jadi sudah penulis itu sudah, kalau yang saya paham di sini adalah sudah melakukan studi independen tentang mahasiswa LGBT, mahasiswa Islam yang LGBT. Dia mengubah frustasi yang dialami selama program S1 dan S2 dalam bentuk perlawanan perlawanan terhadap institusi dan akademi sendiri. Kemudian di sini yang saya paham lagi, dia sudah memahami keislaman itu tidak lagi dipahami sebagai batasan, tapi sebagai istilahnya sumber interpretasi ulang. Jadi dia mengidentifikasikan Islam itu sebagai rahmatul alamin. Lebih arahnya ke sana. Jadi walaupun dia tetap liberty, tetap Islam satu sisi sebagai yang mendukung Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian yang saya tangkap dari sekian hasil ini Mas Ato, eh, jadi keberadaannya sebagai LGBTQ yang Islam eh, apa, untuk secara otentik di ruang akademik itu menjadi dengan politik. Ada perlawanan. Kemudian rekonsiliasi dinamis itu mulai dilakukan pada S2-nya. Kemudian apa kira lagi ini? Kira-kira ini aja Mas Ato. Mohon maaf saya nggak bisa baca semuanya. Saya minta masukan teman-teman semuanya. Karena sekali lagi ini saya kira Mas Alto atau Mas Andri mungkin di sekolah di negara yang minoritas mungkin sangat sangat jadi mendapatkan kondisi kayak begini antara bagaimana dia mempertentangkan Islam dengan bagaimana bisa diterima di kelompok ya di kampusnya apa semuanya lah. Jadi sekali lagi ini hanya sebenarnya kalau diartikan saya kemarin berusaha mengartikan semuanya sebenarnya hanya biasa saja dia hanya memberikan informasi bahwa dia menceritakan diri sendiri bahwa di S1 bagaimana S2, di S1 dia sudah mengalami tekanan dia berusaha untuk meneliti
pada posisi dia sebagai orang Muslim, tapi dia lebih begitu juga berusaha, tapi karena ditolak oleh profesornya menyebabkan dia nggak bisa lanjut. Di S2 sudah mulai dan S3 sudah berusaha. Di sini kalau di S3 dia sudah disebutkan bahwa dia sudah memegang jabatan yang tinggi, makanya dia punya keberanian untuk meneliti. Kira-kira itu gitu Mas Alto, karena saya belum sampai terjemahan sampai terakhir apa semuanya. Mungkin minta masuk ke Mas Alto, Mas Andri, Mbak Rahmi, dan senior-senior yang lain. Ya, terima kasih Pak Kadir. Kira-kira teman-teman ada komentar nggak ya? Ini sebelumnya saya komentar dulu. Jadi saya itu tahu riset etnografi itu ketika pulang ke Indonesia. Jadi ketika saya di luar negeri itu saya risetnya palingan instrumen tes, kuesioner, interview yang itu aja saya tahu. Ternyata ada loh riset etnografi ini sebenarnya penting untuk misalnya kita kajian yang sifatnya ibaratnya budaya sama story ini kan ada budaya-budayanya Iya, ya kalau iya, ada ibaratnya Muslim identity ya kalau di situ. Jadi autoetnografi itu memang nyeritain. Jadi dia tuh findingnya itu ya cuman story. Jadi kan tadi ada story-story itu betul. terkait si Satu. Muhammad Kara nih. Iya, Muhammad Kara ini nyeritain dia di 3 level satu. undergraduate, master sama doktoral tentang tadi sebagai queer Muslim pengalaman dia. Jadi based on pengalaman dia, observasinya dan sebagainya yang diceritain, lalu di setiap bagian cuplikan, vignette ini artinya cuplikan ya, naratif artinya cuplikan naratif, vignette itu cuplikan naratif, udah itu dia storyin, lalu dia buat interpretasi terhadap story dia. Nah, ini autoetnografi ya. Jadi gimana autoetnografi ini bisa bisa diterapkan misalnya kalau di bidang misalnya pendidikan bahasa Inggris misalnya Mbak Wiwi udah pengalaman misalnya 10 tahun mengajar di bahasa Inggris. Nah, itu boleh tuh kira-kira misalnya kalau sebagai lecturer gimana 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 itu bisa ditulis ataupun misalnya dalam konteks misalnya kita riset ke suatu tempat misalnya kita riset ke orang-orang kan misalnya pergi ke budaya Baduy misalnya tinggal di sana 1 sampai 2 bulan lalu buat etnografi. Lalu diceritain gimana pengalamannya dan sebagainya, observasinya. Jadi, eh, base-nya kalau kita sebagai etnografer, itu kita memang pakai note atau story ini kan banyak note-note nih, dan sebagainya. Ya inilah yang kita ceritain. Cuman ini dalam sisi dia sendiri ya. Dan ya alhamdulillah ini publish juga ya di K2 dan menurut saya cukup bagus sih walaupun ada beberapa kalimat-kalimat yang sebenarnya menurut saya kurang referensi tapi still oke lah ibaratnya gitu. Dan riset ini sebenarnya simpel aja dia nyeritain tentang jadi queer Ya, being queer and ya, Muslim tapi dia nyeritain tadi dari sisi kepercayaan sama visibility. Visibility ini maksudnya adalah transparansi. Dia harus gimana transparan atau enggak atau dia kalau invisibility kan berarti tidak terlihat. Visibility kan oh, terlihat gitu. Ya sederhananya hmm, kayak gitu sih. hmm, Ah, dan bisa juga jadi teman-teman kalau mau buat etnografi ini based on story catatan dan sebagainya. Jadi teman saya yang Mas Jagat itu fokusnya ya etnografi. Misalnya dia pergi ke perbatasan, gimana sih perspektif atau cerita masyarakat transnasional. Artinya mereka yang hidup di perbatasan itu gimana, apakah mata uangnya gimana, transaksinya gimana, itu diceritain di sisi sebagai researcher kalau menjadi etnografer di etnografi. Cuman kalau ini di sini kan kasusnya auto etnografi. Jadi ya ini bagus juga. Jadi misalnya kalau Pak Kadir kan sudah lama ya menjadi researcher, bisa fokus nanti gimana sih jadi researcher di bidang eh, di Kementerian Agama dan di sini, ya di Edwin. religion study misalnya kayak gitu, pendidikan agama gitu ya. Jadi itu bisa dijadiin etnografi berdasarkan pengalaman Pak Kadir misalnya. Oh ternyata kalau dulu misalnya ketika menjadi di Kementerian Agama fokus risetnya gimana gimana gimana. Ketika ada transisi ke BRIN itu gimana gimana tahun berapa sebagainya gitu gitu. Jadi itu bisa jadi etnografi Ya, ya, Pak Kadir untuk misalnya ngasih gambaran orang betul, betul. pengalaman Pak Kadir terkait Ya, menjadi peneliti di Kementerian Agama. Kira-kira begitulah. Ada tambahan mungkin teman-teman yang lainnya.
sambil menunggu teman-temannya. Jadi betul yang disampaikan Mas Alto apa semuanya. Jadi eh, setiap pengalaman kita bisa jadikan data untuk ditulis. Hanya mungkin jadi pertanyaan itu bagaimana bisa sampai di Scopus. Kalau mungkin di Sinta agaknya bisa. Kalau hanya jadi mungkin tema yang kita bicarakan hal sesuatu yang lagi hangat dan kalau masanya kalau di barat itu antara LGBT dengan Islam itu mungkin sesuatu yang hangat apa semuanya. Tapi kalau kita bicara di sini kita misalnya ada orang yang berbicara tentang LGBT itu mungkin agaknya enggak bukan sesuatu ya. Jadi mungkin satu konsep juga bahwa untuk etnografi itu harus sesuatu yang lagi hangat. Kemudian tadi critical autoetnografi. Jadi pengalaman pribadi itu bukan diceritakan aja, tapi dikritisi dengan kerangka teori. Jadi harus ada teori. Ini nggak tahu nanti ditambah oleh Mas Alto. Jadi pengalaman pribadi itu harus dikaitkan dengan kerangka teori. Misalnya teori queer, teori postkolonia, atau bisa kita cari sesuai dengan tema yang kita cari. Eh, jadi pendekatannya bukan hanya represi pribadi saja, tapi bagaimana posisi sosial peneliti, bagaimana membaca pengalaman dalam konteks struktur kekuasaan, atau bagaimana menghasilkan counter narasi terhadap kondisi. Seperti kalau kita diberi bagaimana kita kepala sebelumnya. Kemudian yang paling penting juga yang saya tangkap dari sini adalah bentuk datanya itu peneliti refleksi. Jadi jadi bukan memakai wawancara atau observasi, tapi menggunakan data yang istilahnya peneliti refleksi kalau saya tahu. Jadi yang dimaksud peneliti refleksi itu narasi pendek yang sengaja ditulis ulang dari pengalamannya. Tujuannya adalah untuk menggambarkan pengalaman dia atau menciptakan ruang interpretasi. Eh, Mbak Wiwi biasanya paling jago kualitatif bagaimana minta tanggapannya, Mbak Wiwi? Ada tanggapan? Atau Pak Andi? Pak Andi, ini kan psikologi bisa kasih referensi apa semua tanggapan Ya, teman-teman silahkan udah kalau jam ada 10 di sana komentar ya. ya. Mungkin Mbak Wiwi lagi ini, Pak Kadir lagi ada kegiatan. Nyambi kali. Ah, ah. Jadi ya cuman ini sih ibaratnya dari hari ini, bacaan paper hari ini, teman-teman dapat satu pengetahuan ya kalau riset itu ya ada loh yang kayak gini, yang cuma Iya, iya, nyeritain pengalaman kita ke suatu tempat atau iya betul. pengalaman kita pribadi dan sebagainya. Itu tuh ada loh dan bukunya ada lah kalau di Indonesia tuh ada buku etnografi itu. Cuman ya kita memang kalau di BRIN sendiri jarang orang nulis etnografi. Iya, Yang etno itu saya juga nggak pernah ngeliat tulisan di kelompok grup etno itu iya. menulis etnografi atau apa gitu. Padahal ini adalah possibility-nya untuk publish nih tinggi banget etnografi ini. Jadi saya udah pernah baca-baca beberapa artikel terkait etnografi karena dia menjabarkan pengalaman sebagai peneliti atau sebagai diri sendiri atau pengalaman di suatu tempat atau fenomena dan sebagainya. Betul Mas. Mm. Jadi isi mohon maaf ini teman-teman dan Mas Alto, saya belum menguasai betul. Ini kenapa saya memilih ini karena terjadi kelompok riset mau membahas tentang etno, makanya saya cari yang etnografi, tapi yang muncul etnografi apa semuanya. Jadi mohon maaf banyak sekali yang saya belum paham sendiri. Saya kemarin rencana mau yang lebih status kasus apa semuanya. Dan saya Ya, baru istilah kalau Mas Alto aja baru dengar, apalagi saya. Saya baru dengar baru 1 2 minggu ini waktu eh, Mas Alto menyebut nama Pak Jagat dan lihat apa kemampuan apa semuanya. ya nggak apa-apa Pak Kadi, ini ibaratnya masih belajar karena kan Iya, kita kan ingin ya mohon maaf, tahu dari mohon dimaklumi berbagai ya. Ini saya perspektif. belajar sekali. Ah, Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa kayak mendekati Mas Alto, Mas Andri, dan Mbak Rahmi kayak begitulah menjelaskan. jadi Mohon kalau dimaklumi lah. misalnya di konteks yang di sini ya, misalnya
yang cocok melakukan etnografi salah satunya Mbak Rahmi nyeritain tentang etnomatematik di Sumatera misalnya kayak gitu gimana sih Iya, etnomatematik iya, ya. benar Mas Arto. Tapi kalau di Mbak Rahmi kan lebih itu ya monoton ya karena arahnya ke Mm-mm, desain riset gitu, desain riset ya karena mm-mm, aliran orang matematikanya begitu, tapi ada loh perspektif lain yang bisa di reachable gitu. mm-mm. Jadi ya itu gunanya membaca. Jadi kalau kita dapat perspektif lain tuh kita jadi lebih open menerima Betul, possibility betul. possibility. Benar-benar. Betul. Sedikit Hmm. cerita mungkin Pak Kadir ya, benar Ya, apa yang Mbak. disampaikan Mas Harto. Jadi eh, saya juga kenal etnomatematik juga waktu S3. Karena memang tuntutan dari kampus S3 saya itu kan bikin riset harus menyesuaikan visi misi prodi ya. Jadi visi misi prodi itu salah satunya tentang kaitan budaya. Jadi ketika kajian-kajian budaya, eh ini juga gambling sebenarnya karena kalau di Medan sendiri tuh nggak kenal etnomatematik. Mereka itu punya istilah berbeda gitu. Ada beberapa istilah-istilah yang konteksnya ke budaya. Salah satunya culturally responsive teaching ya kalau saya tidak salah gitu. Ada juga etnomatematik, ada juga kalau di Medan itu ini apa tuh ya kalau saya tidak salah pembelajaran berbasis budaya gitu. Nah, tapi intinya adalah membahas tentang budaya. Jadi kalau di kami itu biasanya digunakan sebagai dasar awal mengapa konteks budaya itu dipakai dalam pembelajaran matematika. Jadi memang Hmm. kajiannya itu mungkin bukan seperti paper ini ya yang dia personal membahas tentang dirinya. Tapi kalau di kami itu biasanya membahas tentang fenomena yang ada di budaya tersebut. Contoh misalnya tentang apa ya? Contohnya yang sering itu eh bagaimana orang dahulu itu belajar berhitung, Matematika. contohnya seperti Ah, itu, atau kalender di Jawa gitu, atau susunan candi Prambanan itu ternyata ada konten matematikanya, tapi kajiannya etnografinya bukan ke pembelajarannya gitu, sehingga punya justifikasi mengapa konteks itu digunakan dalam pembelajaran materi tertentu, gitu. Jadi memang ini kalau di kami itu jarang sekali secara personal, tapi pembahasannya ke budayanya gitu. Dan hmm. memang banyak sekali konten-konten apa penelitian etnografi yang pakai eh, fenomena budaya kalau di Bedanya. matematika. Hmm. Benar-benar sekali gitu. Dan benar kata Mas Harto bahwa memang kami itu monoton di desain research. Kenapa? Karena itu tadi kajiannya masih ke learning trajectory gitu. Kalau naik ke atasnya berarti learning environment gitu-gitu. Desain researchnya masih pakai yang versi Arthur Baker gitu. Belum mau beralih ke ya mazhab lah ya, paham lah masing-masing mungkin periset punya punya apa? Punya kecenderungan Persepsi. kemana? Iya, Ya. punya kecenderungan kemana. Jadi memang kalau di kami mungkin sedikit sharing lagi, saya pernah baca satu paper. Saya nggak tahu itu jenisnya etnografi atau apa. Kayaknya bukan etnografi karena ini ini kan dia membahas dirinya sendiri ya. Saya pernah baca satu paper, ada Auto. istilahnya ini Hmm. Mas, bukan. Ini Pak, single subject research. Pernah dengar nggak Mas Harto? Jadi dia Belum. hanya ngebahas satu satu person aja. Saya nggak tahu apa termasuk kualitatif research atau tidak gitu. Cuman memang dia mirip begini gitu pembahasannya gitu. Dia hanya membahas satu orang saja, tapi dia mengklaim risetnya itu single subject research gitu. Tapi saya belum membacanya lebih detail. Tidak tahu apakah sama risetnya dengan ini. Itu yang pernah saya baca kalau di dunia pendidikan ya, yang hanya satu orang yang dibahas secara personal begitu. Tapi kalau yang etnografi di pendidikan seperti ini, kami kecenderungannya fenomena budayanya yang diangkat. Mungkin itu sedikit sharing Pak Kadir. Terima kasih. Ini bagus papernya. Sip. Cuman saya Mantap. baca paper ini agak-agak ini ya, agak-agak dilema juga gitu ya LGBT. eh Satu lagi, sepertinya Taylor and Francis itu senang yang begini-begini ya. Artinya paper-paper Taylor and Francis sepertinya lebih terbuka dengan paper-paper yang apa ya? Kalau saya baca kecenderungan apa bahasanya istilahnya apa ya? eh Stigma-stigma gini itu Jadi banyak stigma ya. yang Iya kan Pak? Kalau saya baca paper-paper di Taylor Francis itu kebanyakan open open apa banyak sekali paper-paper yang ngarah-ngarah ke stigma gitu. Eh, tapi kalau publisher lain saya belum pernah lihat. Tapi bagus Pak Kadir. Terima kasih atas sharingnya. Jadi nambah ilmu. Thank you.
Iya, kalau saya kemarin berpikiran juga dengan apa, kenapa sih kayak begini yang mau dimuat sampai apa semuanya, tapi mungkin saya apa, berusaha saya ini karena mungkin Setap Jurnal punya misi mau apa, mempromosikan tentang LGBT apa semuanya. Jadi kalau di ini sesuatu yang agak riskan kalau dikaji apa semuanya, tapi Ya kalau kalau ada di akademik nggak apa ya semuanya. kalau di Indonesia mungkin nggak ada lah Pak yang gitu Nggak ada yang berani komentar. apa semuanya, iya. Ya benar. Nah, Ya, itu kalau di barat, makanya Di guru sangka reject itu saya itu pasti. ya karena mungkin punya misi atau apa semuanya untuk uji coba apa semuanya, respon dari orang lain tentang masalah LGBT. Tapi walau alam lah, saya nggak tahu apa semuanya. Mm-mm, mm-mm. Ya, jadi ya mantap ini Pak. saya yang saya ajarkan sama Andri dulu. Riset itu ya bukan tentang eh, apa ya, kalau saya tuh bilangnya bukan tentang masalah selalu ngukur satu hal, misalnya pakai statistik ataupun action level statistik, ataupun misalnya pakai peningkatan atau sebagainya. Dari riset itu konteksnya ya luas, bisa dari Mm-mm, berbagai perspektif, mm-mm, menangkap fenomena dan sebagainya. Inilah mm-mm, yang saya mulai ambil ibaratnya transisi ya dari ketika pulang studi S3 jadi gitu. Jadi kalau studi S3 saya masih ketika saya pulang studi S3 pikirannya masih waktu itu belum masuk BRIN Agustus 2023 saya selesai itu masih di situ di titik itu masih ibaratnya oh ada eksperimen atau apa mm-mm, gitu padahal ya yang konteks ke masyarakatnya tetap juga bisa gitu atau konteks yang tetap sifatnya pribadi ya juga bisa dipublish dan itu menjadi menarik gitu aja sih. Ini kita sampai jam 9 aja ini tinggal 9 menit sih saya mau share paper bentar. Oke. Nah, ini riset yang pakai tadi kan kalau autoetnografi ya, ini pakai etnografi. Nah, di sini kalau Bapak lihat, ini saya ceritain ya, ini Udah, Kak. social resilience of indigenous community on the border, belief and confidence in anticipating the spread of COVID-19 through Basamsam custom in Dayak community. Jadi belief and confidence artinya kepercayaan, ibaratnya yang keyakinan dan ke kepercayaan lah kepercayaan diri. di Iya. mana orang-orang itu bisa mengantisipasi penyebaran COVID itu bukan dengan cara-cara yang medis, tapi dengan dukun yang ibaratnya tradisi bersam-sam. Jadi kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, ini kan bentar, Mm. oke, Kalau kayak begini nggak ada reason constraint-nya ya Mas Sarto ya. apa? Nggak ada rumusan masalahnya ya. Ya biasanya dia riset purpose aja sih. Kalau yang pakai rumusan masalah itu dia biasanya harus kejawab misalnya pakai kuantitatif atau kualitatif. Tapi kalau fenomena jarang pakai rumusan masalah. Karena kan dia menceritakan apa yang ibaratnya Mm-mm. sekarang terjadi ya. Jadi ini riset kualitatif dengan etnografi, Bapak dan Ibu, bentar. Oke. Terus itu enggak, oh ada nih. Tapi bukan ini kayaknya. Sedikit, tingkat apa? Oh, bukan ini, bukan ini ethical consideration. Ini lokasinya di Aruk Hamlet, Jingan, subdistrik Sambas. Jadi apa sih yang sebenarnya dilakukan di sini? Jadi pertama dia jelasin Mm-mm. background lokasinya. Sebenarnya kan sampai sini kan udah finding nih. 8 itu bersama-sama ritualnya, processing untuk dayanya. Jadi dia jelasin ngomong sama itu ditangkap pengalamannya, diskusinya dan sebagainya. Terus di foto-foto nih bersama-sama ritualnya. Lalu difoto, Mm-mm. dinaratifkan dan sebagainya. Mm-mm. Lalu dijelasin gimana social resilience and public confidence in Basamsam. Lalu ini di sini ada road blocking period. Ini kan periode penutupan jalan ya. Ketika COVID-19 gimana. Terus uh, ini periode larangan, apa sih yang dimaksud periode larangan dan sebagainya. Dijelasin nih ketika foto-fotonya cuman modal foto-foto, nanya-nanya, observasi, jelasin sendiri, udah. Nah, ini salah satu riset yang sebenarnya bagus ya. Cuman kalau Mm-mm. di BRIN ini saya belum pernah lihat yang di masyarakat budaya bahkan
yang pakai autoetnografi atau etnografi kayak gini. Jadi ya Mas Sarto, Hah? itu yang orang gila termasuk etnografi juga ya? Itu kayaknya dia tidak pakai pendekatan etnografi, dia pakai kualitatif kayaknya. Ya kualitatif apa ya? Heeh. Setahu saya sih kualitatif itu sepertinya kalau nggak naratif. Karena foto-foto Naratif juga apa deskriptif. semuanya enggak ya? Heeh. Tapi bukan bukan etnografi itu, karena etnografi itu kita harus ada di komunitas itu mengalami misalnya dalam 1 sampai 2 bulan misalnya, nanti kita ceritakan Iya itu. betul. Kita dapat mungkin data informasi kita dapat dari orang-orang setempat, kita buat note dan sebagainya. Lalu ya itu kita ceritakan berdasarkan pengalaman itu. Dan ini lebih arahnya lebih ke apa ya? Lebih ke kayak nulis-nulis aja biasa kayak kayak gitu kalau etnografi itu. Oh gini gini gini. Kalau tadi kan dia nulis pengalaman dia, cuman kalau di sini lebih ya lebih terstruktur lah. Karena ini kan Q1 relay ya. Kalau tadi kan Q2 biasanya standarnya lebih tinggi kalau Q1 itu aja sih. Oke, ada lagi kalau ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Makanya nggak ada lagi Mas. Ya, aman ya. Jadi terima kasih Mas Sarto sudah Hmm. menerima kekurangan apa semuanya, menjadi penguatan memahami pengalamannya bagus apa semuanya. Ini pelajaran untuk khusus untuk saya sendiri untuk bisa lebih baik. Oke, bagaimana kita tutup Mas Sarto? Iya, ditutup aja Pak Kali, diakhiri aja. Oke, sekali lagi terima kasih. Salam sehat untuk semua teman-teman, Mas Sarto, Mbak Rahmi, Mbak Antri, dan semuanya. Semoga senantiasa diberikan yang terbaik. Kita tutup ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih Pak Kadir. Terima kasih Mbak Rahmi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadir. Terima kasih Mbak. Isin ya teman-teman.